Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Tentunya duel Pragnananda menghadapi Magnus Carlsen merupakan duel yang juga dinantikan teman-teman dan juga cukup seru. Salah satu yang pernah terjadi pada Champion Chess Tour Jezebel Master di ronde yang kelima. Seperti yang dikatakan Siegbert Tarras, catur seperti cinta, seperti musik memiliki kekuatan untuk membuat orang bahagia. Dan langsung kita menyimak bagaimana salah satu permainan menarik yang pernah terjadi. Pragnananda mengawali permainan dengan pion ke 4, direspon oleh Magnus Carlsen pion ke 5, kuda ke F3, kuda ke C6, dan gajah ke B5, pembukaan Spanyol atau Ruy Lopez di papan. A6 Morphy Defense, gajah mundur ke 4, kuda ke F6. Di sini rokade juga sebuah opsi, di mana ke depan apabila diterima mengaktifkan juga benteng tentunya di file E. Pragnananda memilih dengan pion ke D3 mensupport sentral, gajah ke C5 saat ini, lalu pion ke C3, dengan ide ke depan tentunya pada Ruy Lopez, membuka ruang bagi gajah, pion dapat ke sentral ke depan, kuda juga dapat aktif mensupport sentral, lalu tentunya mempersiapkan rokade. B5 langsung juga mengancam gajah, gajah mundur ke B3 mempertahankan diagonal, memantau juga ke depan tetap pion lemah F7. Pion ke D6 membuka juga diagonal gajah, mempersolid pion satu sama lain. Gajah ke G5 langsung mengepin kuda, barulah ke depan mengaktifkan kuda teman-teman. Magnus Carlsen mengusir gajah, ia tidak menyukai gajah mengepin kuda, memainkan dengan H6. Gajah mundur ke H4 mempertahankan pinan. Gajah ke B6 saat ini, lalu pion ke 4 menawarkan. Kita lihat teman-teman, apabila terjadi pertukaran ke depan, maka file A juga terbuka. Oleh sebab itulah benteng ke B8, dilanjutkan juga pertukaran pion, dan kuda ke A3 saat ini, di mana juga memantau pion. Sejatinya memang, pion ini tidak gratis apabila diterima ke depan, gajah bisa menerima pion skak, membuka benteng mengancam kuda. G5 saat ini counter attack dimainkan oleh Magnus Carlsen, mempersiapkan rokade ke depan, terlebih dahulu untuk mengusir gajah, melepaskan pinan sehingga kuda ke depan dapat aktif. Gajah mundur ke G3, lalu kuda ke A5 saat ini menekan gajah. Gajah mundur ke C2, di dalam posisi langkah gajah adalah sebuah pilihan teman-teman, ke petak D7, di mana ke depan mensupport pion. B4 terlebih dahulu dimainkan. Yang jadi pertanyaan bagaimana saat ini Pragnananda merespon? Ia menerima pion teman-teman. Sebelumnya di dalam posisi ini apa yang terjadi jika dilakukan skak? Ini juga sebuah opsi baru ke depan menerima pion, di mana gajah menutup. Oleh sebab itulah langkah gajah sebelumnya adalah rekomendasi pion menerima pion. Kita lihat mengancam kuda, menteri mensupport gajah. Di sini kuda mundur tentunya, maka gajah memukul kuda, pertukaran dan H4. Keunggulan pun dimiliki apabila pion melaju ke depan, kuda menyelamatkan diri, di mana pada intinya juga pion advance membuka kembali diagonal ini. Dan kita kembali teman-teman, di sini Pragnananda memilih kembali pion menerima pion tentunya, maka kuda ke C6, gajah ke 4 mengepin kuda, lalu ke depan juga membuka file C, di mana juga mengaktifkan menteri atau bahkan benteng ke depan untuk menambah tekanan terhadap kuda. Gajah ke D7 mensupport kuda, dan kuda ke C4, sebuah pilihan yang menarik yang coba dimainkan oleh Pragnananda. Walaupun sebelumnya H4 tetap adalah rekomendasi teman-teman. G4 misalkan, maka gajah bisa langsung menerima kuda terlebih dahulu pertukaran kuda ke D2 sehingga terlihat jelas. Lanjutan ke depan juga manuver ke sentral, langkah juga penukaran sebelumnya supaya kuda tidak lagi mengancam pion. Pion dapat melaju ke depan, membuka juga akses gajah di H4 mengambil alih diagonal. Dan kita kembali, Pragnananda tidak tertarik dengan variasi ini. Ia memilih langkah menarik kuda ke C4, maka kuda menerima pion saat ini. Gajah mukul gajah skak, kuda menerima, dan masing-masing pemain melakukan pengamanan raja dengan rokade. Langkah selanjutnya yang ingin dimainkan oleh Pragnananda ialah dengan pion melaju ke sentral teman-teman. Dan untuk memungkinkan hal ini terjadi, sehingga ia menerima, kuda menukarkan terhadap gajah. Setelah benteng menerima, lalu D4 fokus rencana menguasai sentral. Kuda ke C6 saat ini mengancam pion ke depan. Benteng ke C1, kuda menerima pion. Pertukaran pun terjadi, pion menerima, menteri menerima. Kita lihat menguasai juga sentralisasi menteri. Kuda ke C5 berlanjut saat ini. Benteng ke D1, lalu kuda ke E6 mengancam menteri. Menteri mundur ke C3, dan pion ke F6 berlanjut, menutup juga diagonal menteri ke depan. F4 dilanjutkan mencoba juga mengancam file F, membuka file F, menteri ke E7, lalu pion ke B4, lagi-lagi juga mencoba mendorong mempush semua pion-pionnya.
Magnus Carlsen melanjutkan dengan benteng KB8. Di dalam posisi langkah juga Menteri ke C4 tentunya terlebih dahulu, supaya ke depan pion melaju, memanfaatkan pinan adalah pilihan. F5 terlebih dahulu dimainkan mengusir kuda. Kuda mundur ke D8, maka saat ini juga tentunya pion sentral terancam, maka benteng ke D4 mensupport juga menumpuk benteng ke depan. Kuda ke F7, berlanjut dengan benteng ke C4 mengancam pion, di mana juga membentuk seperti Alleyngan di file C. Benteng ke B7 mensupport pion, benteng ke C1. Di sini Magnus Carlsen menghiraukan ancaman ini. Ia mencoba menyerang balik dengan benteng ke B8. Maka berlanjut H4, karena seperti ini apabila benteng menerima pion teman-teman, maka pertukaran simplifikasi bisa terjadi. Benteng juga menerima pion B4, dan ini pun komplit sebanding. Kita kembali teman-teman, masih dicoba tentunya dengan pion ke H4. Berlanjut saat ini dengan pertukaran terjadi gajah menerima, dan kuda ke sentral menekan benteng. Benteng menerima pion, pertukaran pun terjadi, simplifikasi menteri juga menerima teman-teman. Benteng menerima, lalu benteng menerima pion B4. Di sini juga bahwa pion terancam, benteng ke E7 langsung juga ke depan mengepin D5 terlebih dahulu teman-teman. Apa yang terjadi misalkan benteng juga menerima pion? Ini juga opsi, gajah tentunya juga menerima pion F6. Apabila pion melaju tentunya kuda akan tumbang, H5 dimainkan, maka benteng ke E6 mengancam pion. Benteng ke D4 mensupport, gajah memukul kuda pertukaran, dan inilah kira-kira pos yang terjadi. Raja ke depan dapat juga menghentikan pion, dan ini pun masih komplit sebanding. Akan tetapi teman-teman di sini lebih tertarik juga D5 dimainkan tentunya, memanfaatkan bahwa pion sedang dipin, maka raja saat ini ke F1. Pion menerima pion, dan gajah menerima pion saat ini. Kita lihat teman-teman, cukup banyak juga langkah dari kuda yang bisa dimainkan hitam. Magnus Carlsen sudah krisis waktu, ia memilih kuda ke G4, dan ini langkah blunder teman-teman. Anda pause video ini, simple apa yang dimainkan oleh Pragnananda yang membuat Magnus menyerah di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat tentunya simple bahwa berada dalam satu file G, benteng ke G7 skak, waktu yang sama mengancam kuda. Di sini juga Magnus Carlsen menyerah karena jelas apapun respon selanjutnya kuda akan tumbang teman-teman. Sebelumnya apa yang diharapkan Magnus Carlsen? Apabila misalkan juga putih pre-move, misalkan menyelamatkan gajah misalkan, masalahnya di sini dilakukan skak raja berpindah H5, counter attack ini, serangan balik ini yang coba dimainkan oleh Magnus Carlsen yang notabene juga tetap mensupport kudanya. Akan tetapi, Pragnananda kala itu, ia juga langsung menemukan benteng G7 skak dan Magnus Carlsen menyerah. Pragnananda mengalahkan Magnus Carlsen. Dan kita lihat teman-teman bagaimana ulasan tingkat akurasi sangat tinggi, di mana Magnus Carlsen hanya melakukan blunder pada endgame tentunya di detik-detik terakhir. Pragnananda akurasi 97,1% dan Magnus Carlsen 93,1%. Demikian ulasan catur menarik hari ini. Jika suka jangan ragu pencet like teman-teman, tekan juga notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.